Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Bersama saya Pastor Adi Bengkiuk, kita akan mendengar pengajaran Kristen tentang kejujuran. Hari ini kita akan belajar tentang kejujuran. Saya percaya bahwa tema kita kali ini akan memberkati kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, apa yang sedang dikejar oleh orang-orang pada saat ini? Ada yang sedang mengejar karir, ada yang sedang mengejar popularitas, ada yang sedang mengejar kedudukan, dan juga ada yang sedang mengejar kekayaan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini adalah sia-sia. Apapun yang kita miliki, itu semuanya akan binasa. Sekalipun itu penting bagi kehidupan kita. Tetapi semua yang ada di bawah kolong langit ini, itu tidak kekal. Semuanya sia-sia. Jika segala sesuatu sia-sia, apa yang harus kita cari? Apa yang mau kita cari di dalam dunia ini? Tentunya kita harus mengarahkan pencarian kita kepada hal-hal yang bernilai kekal. Hal-hal yang tidak bersifat sementara, tetapi hal-hal yang bersifat kekal. Salah satu nilai kekekalan dalam hidup ini adalah kejujuran. Kejujuran bukan saja dibutuhkan dalam kehidupan anak-anak Tuhan di dunia ini, tapi kejujuran juga bernilai kekal. Artinya kalau kita hidup di dunia ini dengan jujur, kita akan memperoleh berkat di dunia ini, dan bukan cuma di dunia ini, tapi kita juga akan memperoleh penghargaan pada kekekalan ketika kita bersama dengan Tuhan. Untuk itu, mari kita bersama-sama melihat apa itu kejujuran. Secara hurufiah, jujur berarti berbicara, bertindak, bersikap apa adanya, tidak menyembunyikan sesuatu, berbicara secara terang-terangan, baik itu dalam perkataan maupun tindakan, terbuka untuk semua orang dapat melihat kebenaran di dalam kehidupan kita. Makna ini sangat cocok diterapkan bagi orang Kristen untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Mengapa? Karena orang Kristen diberi julukan oleh Kristus sebagai terang dunia. Sebagai terang dunia, kita menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang dunia. Kepada siapa kita harus jujur? Tentunya yang pertama kepada Tuhan. Kita harus jujur dengan Tuhan. Kemudian kita juga harus jujur dengan diri kita sendiri. Banyak orang tidak berani jujur dengan dirinya sendiri, tidak berani menerima kenyataan apa adanya dirinya. Baik itu kelemahan yang tidak bisa diubah. Dan juga yang ketiga, kita harus jujur terhadap sesama. Siapa sesama kita? Sesama kita adalah keluarga kita, sahabat, teman, bahkan orang-orang yang memiliki hubungan dengan kita. Kepada mereka lah kita harus hidup jujur. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mengapa kejujuran itu begitu penting? Ini adalah pertanyaan serius yang kita harus jawab. Amsal pasal 11 ayat yang ke-11 berkata, berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik
meruntuhkannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada berkat bagi orang jujur, tetapi mulut orang yang fasik, mulut orang yang tidak jujur, meruntuhkannya atau menjauhkannya dari berkat yang seharusnya ia terima. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ada prinsip dunia tentang kejujuran. Yang pertama, mereka berkata bahwa jangan terlalu jujur, nanti sulit kaya. Yang kedua, kalau kita terlalu jujur, maka kita gampang hancur. Nah, prinsip dunia ini menganggap bahwa kejujuran merupakan hambatan untuk hidup berkelimpahan. Merupakan hal yang sangat bertentangan dengan kenyataan janji Tuhan. Jadi kalau dunia berkata, jangan terlalu jujur, nanti sulit kaya. Tetapi sebaliknya, firman Tuhan berkata, jika kita jujur, maka kita akan menerima berkat yang berkelimpahan. Nah, untuk itu, mari kita pegang janji Tuhan, bukan prinsip dunia ini. Tuhan menjanjikan berkat yang berkelimpahan bagi orang yang hidupnya jujur. Firman Allah berkata, berkat orang jujur memperkembangkan kota. Artinya, apa yang diperbuat oleh orang jujur akan dibuat Tuhan berhasil dan terus berkembang sampai bisa dirasakan oleh orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, kejujuran membuat kita berhasil dan terus berkembang. Sekalipun kelihatan itu sulit, tetapi pada akhirnya kita akan melihat berkat itu dicurahkan bagi orang jujur oleh Tuhan dan dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Amsal 3 ayat 23 berkata, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kata yang luar biasa yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah karib dengan Tuhan. Artinya orang jujur itu bergaul erat dengan Tuhan. Kata karib adalah erat, dekat, intim, dan memiliki hubungan yang begitu dekat. Kejujuran adalah salah satu perbuatan yang membuat seseorang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan bergaul erat dengan orang yang jujur. Jadi orang yang jujur itu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan suka dengan orang yang jujur. Seorang bisa bergaul erat dengan orang lain apabila orang tersebut cocok dengan hatinya. Demikian juga dengan Tuhan. Tidak mungkin sembarangan bergaul dengan orang yang tidak cocok dengannya. Inilah berkat bagi orang jujur. Ia disambut Tuhan dengan penuh keakraban. Jadi Tuhan sangat rindu untuk kita sebagai anak-anak Tuhan hidup jujur. Karena kejujuran mendekatkan kita dengan Tuhan. Mazmur 64 ayat 11b berkata, semua orang yang jujur akan bermegah. Karena kejujuran, maka akan dimuliakan. Ayat ini merupakan janji Tuhan bagi orang yang jujur, bahwa orang yang jujur akan bermegah dalam kejujurannya. Tuhan akan membuktikan hal ini bukan di sorga nanti, tetapi di bumi. Orang jujur akan dicari orang banyak. Oleh karena memang di tengah dunia ini kejujuran akan menjadi sesuatu yang langka. Akan datang masanya di mana orang akan merasakan bahwa kejujuran sangat merugikan hidupnya. Maaf, ketidakjujuran sangat merugikan hidupnya. Dan akhirnya dunia akan mencari orang jujur untuk menjadi rekan sekerjanya. Saat itulah orang jujur akan bermegah dan dimuliakan Tuhan. Amsal 16 ayat 17 berkata, menjauh kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Bagaimana kita bisa jujur? Mungkin kita bertanya, jujur itu sulit. Apa solusinya? Apa yang harus kita lakukan? Atau bagaimana kita harus bisa jujur?
Yang pertama, takut Tuhan. Hadirkan Tuhan dalam hidup kita. Ini sangat penting. Ini adalah prinsip yang tidak dapat diubah. Kalau kita mau jujur, kita harus hidup takut akan Tuhan. Dengan menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Jujur adalah karakter Allah. Mazmur 111 ayat 7 sampai ayat 8. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh, untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukannya dalam kebenaran dan kejujuran. Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitakannya kepada mereka. Maukah hidup jujur? Pertanyaan buat kita, apakah Anda mau hidup jujur? Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Pengkhotbah pasal 12 ayat 11, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah lah yang membawa setiap perbuatan ke pengadilan, yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita bisa jujur kalau kita hidup takut akan Tuhan. Hadirkan Tuhan dalam hidup kita. Dengan demikian kita akan tahu karakter Tuhan. Karakter Tuhan adalah kebenaran dan kejujuran. Dengan menghadirkan Tuhan, kita akan mengalami karakter Tuhan, sehingga kita bisa hidup sesuai dengan karakter Tuhan, yaitu hidup dalam kejujuran. Karena apa yang kita perbuat di dunia ini akan mengikuti kita sampai kepada kekekalan. Dan Tuhan akan menghakimi kita sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Kiranya renungan dan pengajaran firman Tuhan tentang kejujuran memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.